Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO STRK. Jadi PT Lovina Beach Brewery atau STRK ini memulai kegiatan operasionalnya itu di tahun 2010 dan bergerak dalam bidang usaha distribusi minuman beralkohol. Nah, dari sini kita udah tahu ya Sobat Maya, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, udah jelas STRK ini harus di skip ya. Nah, bagi yang nggak masalah dengan hal tersebut, kita lanjut. Nah, jadi hingga saat ini STRK ini telah mendistribusikan berbagai produk minuman beralkohol ya, seperti mereknya itu Stag, 1945, Lion Beer, Sunset Road Beer, Bali SIP, North Wija Kaja, dan juga Arak The One. Produk-produk ini diproduksi oleh pihak ketiga ataupun anak perusahaannya sendiri ya. Jadi alurnya kayak gini. Nah, ini adalah anak usahanya dari STRK, yaitu Lovina Industri Sukses. Nah, LIS ini yang memproduksi minuman beralkohol, lalu didistribusikan kepada STRK. Lalu STRK-nya kasih lagi ke sub-distributornya, lalu juga distribusiin ke hotel, outlet-outlet, dan juga supermarket. Nah, selain LIS, ada juga pihak ketiga ya yang menyuplai kepada STRK ini. Nah, ini adalah area distribusi dari STRK. Bisa kita lihat ya Sobat Maya terbagi menjadi dua, daerah Jakarta dan juga Bali. Untuk coveragenya bisa Sobat Maya lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat daerah coveragenya ini belum terlalu besar ya. Nanti kita bahas di laporan kinerjanya aja. Nah, ini adalah produk-produk yang didistribusiin dari STRK. Jadi ada tiga golongan ya Sobat Maya. Ada golongan A, B, dan C. Untuk golongan A itu ada mereknya itu Stag, Lion Brewery, 1945, dan juga Bali SIP. Lalu untuk golongan B itu adalah North dan Wija. Lalu golongan C itu ada North, Kaja, dan juga Arak The One. Ada satu lagi namanya Bumbung. Nah, itu diambil dari pihak ketiga. Jadi kurang lebih untuk usahanya dari STRK ini dia tuh cuma distribusi aja Sobat Maya. Kalau produksinya itu dari anak usahanya. Lalu ini adalah pemegang saham dari STRK. Bisa kita lihat di sini pemegang saham terbesar adalah Barito Mas Sukses yang memegang sebesar 85,74% kepemilikan saham. Nah, dari daftar pemegang sahamnya ini ada yang menarik juga nih Sobat Maya, yaitu ada nama Christopher Sumastocia. Nah, kalau misalnya Sobat Maya udah lama nih di bursa saham pasti tahu ya dengan nama Bapak ini. Nah, jadi Bapak Christopher Sumastocia ini adalah sekaligus pengendali dari PAM Group. Nah, PAM Group itu apa aja Sobat Maya? Contohnya nih, PAM Mineral, NICL. Jadi Bapak Christopher ini adalah pengendali ya dari NICL dan juga pengendali di STRK ini. Nah, jadi PAM Group ini udah beberapa ya yang listing di bursanya kita Sobat Maya. Antara lain NICL, PAMG, lalu ada BSBK dan juga Kabak. Kalau untuk jangka panjangnya, itu mengikuti fundamentalnya ya Sobat Maya. Tapi rata-rata nyungsep ya untuk PAM Group ini. Tapi untuk momentum jangka pendek, sepengetahuan saya belum pernah ada yang gagal dari PAM Group ini. Terakhir itu ada BSBK ya, yang arahnya berjilid-jilid. Nah, untuk komisaris utama dari STRK ini, itu juga ada Bapak Jacob Suryanata ya. Ini adalah kalau misalnya kita lihat dari track record-nya itu adalah salah satu orang kepercayaan lah ya di PAM Group nih. Beliau adalah direktur utama di PAM Automobilindo, lalu juga direktur di PAM Alam Mineral. Jadi untuk pengaruh PAM Group di STRK ini besar ya Sobat Maya. Lalu berikut ini adalah laporan kinerja dari STRK. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 penjualannya itu hanya 6,7 miliar ya Sobat Maya. Dan hal ini wajar karena di tahun 2020 itu adalah tahunnya pandemi. Jadi wajar ya kalau minuman beralkohol itu penjualannya anjlok banget. Lalu di tahun 2021 penjualannya udah mulai naik menjadi 13,1 miliar. Dan di tahun 2022 penjualannya langsung naik signifikan menjadi 43,7 miliar. Jadi dari sisi penjualan ini naiknya signifikan banget ya Sobat Maya. Dan kalau misalnya kita lihat di periode yang sama di 31 Maret 2022 dan 2023, harusnya di tahun 2023 ini penjualan dari STRK ini juga akan semakin meningkat. Jadi dari sisi penjualan bagus ya Sobat Maya, terus mengalami pertumbuhan. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, ternyata di tahun 2020 STRK ini mengakumulasi kerugian ya sebesar 7,4 miliar.
Lalu di tahun 2021 juga rugi 7,2 miliar. Barulah di tahun 2022 mencetak laba sebesar 6,1 miliar. Jadi ini adalah awal yang bagus ya Sobat Maya sebelum STRK ini IPO di bursanya kita. At least di tahun 2022, STRK ini udah mencetak laba kembali. Nah, untuk tahun 2023, kalau misalnya kita lihat dari sisi penjualan, ini emang naiknya signifikan ya Sobat Maya. Tapi perlu diperhatikan nih, untuk laba brutonya itu hanya di 6,6 miliar. Tapi kok bisa? Untuk laba periode berjalan di 31 Maret 2023-nya itu ada 19,4 miliar. Naiknya sangat signifikan ya. Ini berarti kalau misalnya nih ya, kita belajar laporan keuangan nih Sobat Maya. Kalau misalnya laba usahanya itu lebih besar daripada laba bruto, itu artinya ada penghasilan lain-lain Sobat Maya. Karena nggak mungkin laba bruto itu lebih besar dari laba bersihnya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi operasional. Tapi ada yang namanya penghasilan ataupun laba lainnya. Di sini laba lainnya itu ada 16,7 miliar. Nah, hal inilah yang membuat labanya STRK di tahun 2023, tepatnya 31 Maret 2023 ini naik signifikan. Jadi, untuk laba sebesar 19,4 miliar ini bukan berasal dari laba usahanya ya Sobat Maya ya, tapi karena ada penghasilan lainnya. Nah, ini adalah salah satunya penghapusan beban bunga hutang. Jadi, bukan pure dari laba operasionalnya. Kalau misalnya kita exclude ini, berarti labanya ya sekitar 3 miliaran ya Sobat Maya. Jadi pertumbuhannya masih tetap bagus, tapi nggak se-wow yang ditampilkan di sini ya. Karena untuk laba operasionalnya nggak segede ini. Jadi bagi Sobat Maya yang mau keep saham ini dalam jangka waktu panjang, perlu memperhatikan juga tentang hal ini ya. Dan nanti kita lihat lagi untuk valuasinya STRK ini, apakah mahal atau mahal banget, atau malah murah. Nanti di bagian belakang ya. Oke, lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1,1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 11,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 119. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 140,4 miliar. Nah, tumben-tumbenan ya Sobat Maya, untuk lembar saham yang ditawarkan kepada masyarakat itu agak kecil nih untuk Pam Group. Di sini cuma 11,01%. Tapi berkebalikan ya dengan lembar saham yang sedikit yang ditawarkan kepada masyarakat, STRK ini juga menerbitkan waran Sobat Maya dengan rasio 100 banding 275. Rasio yang sangat menarik ya. Ibaratnya ini rasionya 1 banding 2,75. Wow banget. Tentunya dengan ada kehadiran waran yang rasionya segede ini, membuat IPO-nya STRK ini menjadi jauh lebih menarik. Apalagi bagi Sobat Maya yang suka spekulasi ya. Ini kalau misalnya diangkat seperti biasa, yaitu bisa dapetin jackpot. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 62,08% itu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada anak perusahaannya, LIS tadi ya, yang memproduksi minuman beralkohol. Lalu terbagi menjadi sekitar 18,11%-nya digunakan untuk program Research and Development. Lalu yang kedua sekitar 42,26% itu akan digunakan untuk pembelian peralatan mesin canning dan tangki. Lalu tujuan yang ketiga adalah sekitar 39,63% akan digunakan untuk biaya operasional ataupun modal kerja. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja juga. Lalu nantinya kalau misalnya ada dana yang diperoleh dari waran seri 1, itu nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut ya Sobat Maya. Yang pertama sekitar 40%-nya dipakai untuk modal kerja, lalu sekitar 60%-nya dipakai untuk penyetoran modal yang akan digunakan lagi untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya cukup bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar itu dipakai untuk penyetoran modal kepada anak usahanya yang nantinya akan meningkatkan kinerja dari STRK. Lalu dari sisi underwriter, yang akan menjadi underwriter di IPO-nya STRK ini adalah Arta Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya SH. Nah, SH ini jarang ya mengawal saham IPO nih Sobat Maya. Di tahun 2021 hanya ada dua, yaitu WinAir dan BSBK. Itu dua-duanya berhasil 2 kali arah. Lalu di tahun 2023 ini ada Sage
itu 1 kali ARA. Lalu ada Widi 3 kali ARA. Walaupun Sobat Maya lihat di sini cuma 2 kali ARA, 2 kali ARA, 1 kali ARA, 3 kali ARA. Tapi kalau misalnya Sobat Maya perhatikan chartnya dan Sobat Maya emang ngikutin saham-saham tersebut, ini saham-sahamnya itu naiknya signifikan banget Sobat Maya. Dibawa tinggi banget. Tapi sehabis itu dihempaskan ke bumi. Untuk WinR harganya sekarang udah digocap, PSBK juga gocap, Sage juga gocap, dan Widi sekarang kayaknya masih dimainkan ya. Nggak tahu hasilnya nanti akan di harga berapa. Jadi untuk saham-saham IPO yang dikawal oleh SH, untuk momentum jangka pendek itu sangat bagus Sobat Maya. So far belum ada yang gagal. Tapi untuk jangka waktu panjang, ya kita udah tahu sendiri lah ya arahnya kemana. Dan kebetulan nih ya, untuk 4 saham terakhir yang dikawal oleh SH, itu semua harga IPO-nya di harga 100. Nah, jadi apakah STRK ini juga akan listing di harga 100? Mari kita tunggu aja ya nanti pada saat udah keluar prospektus finalnya. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari STRK. Kalau misalnya Sobat Maya lihat, ekuitas dari STRK ini minus ya Sobat Maya dari tahun 2020, 2021, 2022 juga masih minus. Artinya, STRK ini di tahun 2020 ke bawah itu memang mengakumulasi kerugian ya. Lalu di tahun 2023 tiba-tiba ekuitasnya menjadi 51,5 miliar. Nah, ini karena adanya penghapusan hutang ya. Jadi liabilitasnya itu banyak berkurang dan akhirnya ekuitasnya menjadi positif. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi fundamental, STRK ini ya kurang oke sih sebenarnya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, karena kita udah tahu nih ya usahanya STRK, maka STRK ini bukan termasuk dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah valuasi dari STRK. Saya bikin di dua harga, yaitu di 100 dan juga 119. Untuk PR-nya sendiri, kalau misalnya dia di harga 100 nih Sobat Maya, PR-nya itu di 174,24 kali dan PBV-nya di 6,57 kali. Sementara market cap-nya di 1 triliun. Wow, di harga terendahnya aja valuasinya itu udah mahal banget ya. Apalagi kalau misalnya listing di harga 119, ini valuasinya super duper mahal. Jadi kalau misalnya kita bicara dari valuasi, valuasinya STRK ini udah sangat mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara market cap, STRK ini tergolong sangat besar ya, jika kita bandingkan dengan fundamental perusahaannya. Gimana enggak ya, omsetnya aja berapa, tapi market cap-nya itu sampai 1 triliun. Jadi ini sangat besar sekali market cap-nya. Lalu kita kalau misalnya lihat dari sisi lain, STRK ini masuk dalam bagiannya PAM Group ya. So far, PAM Group ini belum pernah gagal untuk momentum jangka pendek. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari STRK ini tergolong mahal ya, bahkan untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya cukup bagus, sebagian besar dana itu dipakai untuk penyetoran modal ke anak usahanya yang dipakai untuk meningkatkan kinerjanya STRK. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya STRK adalah SH. Nah, SH ini track record-nya dalam mengawal saham IPO itu sangat bagus nih Sobat Maya. Belum pernah ada satupun saham IPO yang dikawalnya enggak arah di hari pertamanya listing. Semoga aja di IPO-nya STRK ini pun akan seperti itu ya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 100:275. Hal ini membuat IPO-nya STRK menjadi sangat menarik ya. At least resiko kerugian di IPO-nya STRK ini bisa lebih diminimalisir. Dan kalau memang misalnya nih ya, seperti historikalnya PAM Group dan juga underwriter SH, ya malahan bisa jadi jackpot. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Jadi kalau misalnya nggak ada perubahan rencana, nggak ada perubahan prospektus yang gede-gedean, saya akan ikutan IPO-nya STRK ini. Kalau kita bicara dari sisi fundamental, udah jelas enggak banget ya Sobat Maya ya. Dari sisi valuasi, kalau misalnya kita bandingkan dengan wine ataupun beer, STRK ini jauh lebih mahal. Lalu kita juga tahu ya, dari tadi yang kita udah bahas, ekuitasnya itu minus ya. Jadi dia tuh terus mengakumulasi kerugian. Nah, di tahun 2023 setelah hutangnya dihapuskan, baru ekuitasnya itu bisa positif. Lalu dari sisi laba usahanya juga gedenya itu dari penghasilan lainnya.
Sementara untuk laba operasionalnya sendiri, labanya itu belum terlalu besar. Jadi ada 3 alasan utama ya Sobat Maya, kenapa saya memutuskan untuk IPO-nya STRK. Yang pertama, karena STRK ini masuk bagian dari Pump Group. So far, Pump Group belum pernah ada gagal ya untuk momentum jangka pendek. Lalu yang kedua, underwriter-nya juga SH. Nah, SH ini juga belum pernah gagal ya so far ya untuk momentum jangka pendek. Dan terakhir itu adalah waran rasio 100/275. Itu wow banget. Jadi, 3 alasan utama inilah yang membuat saya akan ikutan IPO-nya STRK. Cuma kembali lagi ini belum final ya. Nanti kita akan lihat lagi ada news apa dengan dekat STRK ini IPO, lalu ada perubahan prospektus enggak. Dan seperti biasa ya Sobat Maya, reminder untuk Sobat Maya nih, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau ikutan IPO-nya STRK, pastikan Sobat Maya melakukan orderan sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya akan pesan atau enggak IPO-nya STRK ini akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO STRK. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO STRK atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.